Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini ada informasi yang sifatnya negatif dan semoga ini juga tidak menimpa pada teman-teman karena kelihatannya error sistem teman-teman di dalam P-Network, dan semoga ini bukan kelakuan orang dalam, bukan kelakuan hacker, dan semoga ini error sistem sehingga bisa ditindaklanjuti dan bisa segera dibenahi oleh core team teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ini TLTLK Internasional ini lagi rame teman-teman. Kalau teman-teman yang mengikuti channel saya sejak awal, kalau kita ketik di sini TLTLK, ini akan muncul. TLTLK ini adalah sebuah platform teman-teman yang juga berjalan di dalam ekosistem P-Network. Ini sebuah platform besar, teman-teman bisa cek ini di sini TLTLK. Kemudian TLTLK ini dia mengeluarkan produk yang bernama TLTLK Pay. Dan yang paling luar biasanya, TLTLK ini adalah holder koin P terbesar di dalam walletnya sebesar 18 juta P teman-teman. Nah yang jadi persoalan bahwa ternyata ada masalah dengan walletnya teman-teman. Nah yang ini yang kita pertanyakan. Di sini kalau kita lihat di developer dari TLTLK ini tanya jawab dengan core team mempertanyakan tentang masalah yang ada yang menimpa di walletnya teman-teman. Nah ini semoga tidak menimpa kita karena jujur saja untuk wallet saya saja yang sampai hari ini yang sekitar 2000-an sekian koin P itu tidak selesai permasalahannya teman-teman. Tapi itu saya ikhlaskan saja, tapi semoga teman-teman tidak mengalami. Jadi kalau kita lihat di sini memang dalam dunia digital yang terus berkembang, khususnya dalam hal keuangan digital, masalah teknis bisa terjadi sewaktu-waktu. Hal ini tidak terkecuali bagi para pengguna platform P-Network yang saat ini sedang menghadapi masalah penarikan aset mereka. Jadi masalah ini berkaitan dengan alamat dompet digital yang digunakan untuk menyimpan aset-aset kripto mereka. Terutama ini kasus yang menimpa TLTLK Internasional. Ini adalah developer dari sebuah utilitas yang ada dalam ekosistem P-Network. Bahkan beliau mempertanyakan apakah wallet saya dibekukan. Dan ini jawabannya agak kurang meyakinkan dari core team teman-teman. Ini jawabannya not sure what is happening. Kami tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi, apakah itu terjadi di wallet lain juga. Kemudian dia menyatakan ada juga orang Indonesia yang melaporkan bahwa walletnya itu memiliki masalah yang sama dengan TLTLK teman-teman. Ya ini kita lihat teman-teman, kalau kita lihat di sini, jadi TLTLK ini para pengguna TLTLK ini saat ini menggunakan P-Network sebagai platform untuk menyimpan aset kripto mereka. Jadi alamat yang digunakan untuk menyimpan aset tersebut adalah alamat ini teman-teman. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa semua transaksi dan aset yang dimiliki oleh pengguna TLTLK berada di bawah sistem yang sama, yaitu P-Network. Kemudian sayangnya saat ini ada masalah teknis teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada masalah teknis yang menghambat proses penarikan aset dari alamat TLTLK tersebut. Jadi developer dari TLTLK atau para pengguna yang bermain di dalam ekosistem dan utilitas TLTLK ini, mereka pada saat berusaha melakukan penarikan atau withdraw mengalami kendala yang membuat proses tersebut tidak dapat dilakukan dengan lancar teman-teman. Dan ini tentu menjadi masalah yang signifikan karena berkaitan dengan keamanan dan ketersediaan aset digital dari para pengguna.
Jadi kalau ya ini yang saya pertanyakan teman-teman secara pribadi, ini kan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama memang untuk jaringan blockchain network soal security-nya ini masih belum stabil dan memang mungkin banyak yang masih perlu dibenahi. Kemudian yang kedua bisa jadi teman-teman ini kelakuan orang dalam yang mungkin kecewa atau bagaimana kemudian melakukan sabotase, bisa jadi ini alternatif tapi ya kita tidak tahu. Kemudian bisa juga ini ulah hacker teman-teman, dan kita berdoa semoga ini memang masalah sistem sehingga bisa segera dibenahi oleh core team teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini persoalan ini telah dilaporkan kepada core team pada tanggal 23 Mei. Tanggapan yang diberikan oleh core team adalah bahwa mereka juga belum tahu pasti tentang akar permasalahan ini dan sedang melakukan penyelidikan aktif untuk mengetahuinya, dan hal ini menunjukkan bahwa masalah ini diakui dan sedang dalam proses penanganan teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat di sini dalam situasi ini tim operasional TLTLK Global yang berbasis di Hong Kong ini akan memberikan tekanan kepada core team untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, karena hal ini tidak hanya demi kepentingan para pengguna TLTLK tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem P-Network secara keseluruhan. Kemudian juga ini TLTLK mengharap kepada semua pionir di dalam jaringan P-Network untuk memperhatikan persoalan ini dan juga memperhatikan perkembangan apa yang dilakukan oleh core team dalam rangka menyelesaikan masalah ini, karena kolaborasi antara para pionir dan tim developer sangatlah penting dalam menyelesaikan masalah-masalah teknis seperti ini teman-teman. Jadi intinya memang ada persoalan luar biasa teman-teman. Bahkan saya cek ini walletnya, kalau teman-teman cek di Block Explorer alamat wallet ini tidak kaleng-kaleng teman-teman. Ini jumlah saldonya luar biasa yang terkunci nih. Kalau saya lihat di sini ada sekitar 31 juta teman-teman. 31 juta koin P terkunci, tidak bisa di WD. Sehingga ini saya jamin pasti stres betul developernya teman-teman. Karena 31 juta koin P bukan gampang-gampang. Apalagi kalau kita misalkan berbicara dengan harga global consensus value. Sementara kalau kita kalikan dengan harga di pasar gelap saja yang Rp4.000, itu harganya sudah sangat banyak sekali teman-teman. Ya kita berdoa teman-teman semoga kasus ini bisa segera diselesaikan oleh core team. Mungkin teman-teman punya pendapat tentang bagaimana menyikapi peristiwa ini. Silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Kemudian bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas supaya tidak ikut-ikut pusing. Cukup developer TLTLK saja yang pusing teman-teman. Jadi kita tidak usah pusing-pusing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.